Baik. Setelah kita melaksanakan cara memandikan jenazah bagi yang normal maupun yang berpenyakit menular, kita cara mengkafani. Bagian laki-laki dulu, untuk jenazah laki-laki dulu, ya. Ini kita anggap keranda, ya. Ini kain kafan, kita menggunakan bahan dari rayon tuil atau santung. Jadi bahannya dingin, murah. Jadi kita mengajarkan tata cara merawat jenazah hari ini dengan cara yang praktis, simple, dengan biaya murah. Ya, ini kain lebar setengah. Jarang memang di pasaran ada kain kafan yang seperti ini yang lebar 1,5 meter. Ada yang 1,8, ada yang 2 meter lebih. Cuman ini sudah lebih dari cukup. Meskipun jenazahnya itu besarnya 150 kilo. Ya, nanti kita ajarkan teknik-teknik untuk mengkafani jenazah. Minta tolong digeser sedikit bisa ini? Ke sini biar bapak-bapak. Iya, biar kelihatan. Ya, satu helai begini Pak, kita potong itu 2,4 atau 2,5 meter. Kita anggapan orang yang paling tinggi itu adalah 1,80 meter. Jadi sisanya untuk ikatan kepala dan ikatan kaki. Orang bilang pocong, ikatan pocong ya, ikatan kepala. Satu helai begini ini 2,5 meter. Anggap kita 2,5 meter. Ya. Lalu ini kita buat 3 helai. Langsung Rasulullah itu dikafani dengan kain helai dari Yaman. Satunya ada motifnya. Jadi kalau misalkan salah satu ini ada motifnya, tidak ada masalah. Motif ini kan biasanya ada yang seret-seret atau apa gitu ya, itu tidak apa-apa. Salah satunya. Jadi berarti 7,5 meter. Setengah meter buat tali ikatan. Tali itu dari lebarnya kain ini. Lebar kain 1,5 meter, panjangnya 2,5 meter. Kita buat 3 helai. Ada sebagian yang menggunakan model satu kain penutup, satu sarung, satu baju. Ya, nih. Kalau kita lebih simpel menggunakan langsung 3 helai. Lalu kita menggunakan tali ikatan sebanyak 5. Nah, ini keranda. Talinya dulu kita taruh di bawah keranda seperti ini. Panjangkan ke sisi kanan jenazah. Jenazah ini kepala ya. Ini panjangnya di sebelah kanan. Karena nanti kita ngikatnya di sebelah kiri. Lebih mudah tatkala nanti jenazah itu di liang lahat, ada sebagian yang melepas. Jadi posisinya nanti jenazah itu kan yang kiri di atas. Benar ya? Kalau nanti di tengah nanti eker-eker, kerepotan. Nah, seperti itu. Itu hanya teknik saja. Ini kita kasih 5 helai. Dada 2. Lalu 1 di kaki. Ikatan tali ini kita buat 5 helai, itu sudah lebih dari cukup. Tapi terserah, antum mau buat 6, 7, tidak ada masalah. Ya, tujuannya untuk mengikat jenazah. Sudah seperti ini. Berapa? 3. Ini ikat kaki, ini ikat kepala. 5 sudah menurut kita sudah cukup. Jelas? Lalu kita pasang kain kafan. Kain kafan kita taruh posisi pas di tengah. Ya. Andai kan kain kafannya kurang panjang, usahakan bagian kepala yang antum panjangkan. Karena apa? Untuk mempermudah tatkala waktu jenazah ini dimasukkan ke dalam lahat, kan kita biasa pegang pocongnya. Nah, baru ngerangkul. Nah, seperti itu. Kalau kakinya kan bisa megang dari betisnya. Tapi kalau ini panjangkan bagian kepalanya seperti ini, senterkan. Ini kita kasih kapur barus. Setiap helainya kita kasih parfum. Senterkan ya posisinya biar betul-betul senter tengah. Ini kita buat 3 kali. Ini jenazah laki-laki ya.
Satu. Oh ini yang kepala. Bentar. Bentar. Yang perempuan. Nah itu laki. Ini Pak. Dua. Seperti ini. Ini kalau orang yang normal, saya gini ya, nanti agak kurang nutup. Berat 100 kilo kurang nutup. Nanti kita ajarkan tekniknya untuk jenazah yang besar. Ini kita kasih kabur barus sama parfum tiap helainya. Termasuk tadi ada pertanyaan ibu-ibu ya, kasih kabur barus. Enggak, di kain kafannya ini kita kasih kabur barus. Sudah? Kita kasih kabur barus sama parfum. 3 helai Pak ya. Jenazah laki-laki. Ini yang cara yang praktis dan yang paling simpel. Lalu waktu kita memandikan jenazah tadi khawatir kotorannya masuk. Kita khawatir. Nah, kita pasang pakai underpad seperti ini atau pampers lembaran. Tujuannya supaya cairan yang keluar tidak langsung mengena kain kafan. Apalagi kalau jenazahnya dikuburkan lama, sudah antum paling aman pakai ini. Terlalu lama jenazahnya begitu diangkat bawahnya mesti basah, ngerembes. Ya, sudah ya. Kalau jenazahnya yang berpenyakit menular, atasnya ini kasih plastik besar. Plastik besar seperti ini. Ini bagi jenazah yang berpenyakit menular. Dan biasanya jenazah yang berpenyakit menular itu tidak akan dikeluarkan dari rumah sakit kalau tidak dimandikan di rumah sakit atau korban kecelakaan. Itu kan di rumah sakit. Cuman ini kita antisipasi, takutnya apabila pas di masyarakat kita mengalami hal seperti ini, jenazahnya dimandikan di rumah. Ya, yang seperti saya contohkan tadi itulah tindakan yang kita lakukan. Tapi jenazahnya mana? Ya, di sini kepalanya. Nah, gagah jenazahnya. Melaku dewe, muli dewe. Ya. Nah, cuman dia tidak bisa pakai baju sendirian. Ya, mesti di baju isi. Nah, ini sudah. Tadi posisi jenazah laki-laki. Posisinya tadi seperti ini ya. Ya, jenazah laki-laki tadi seperti ini ya. Habis dimandikan kan posisinya dia pakai ihram, pakai anduk kecil. Ihramnya kita lepas. Sudah, kakinya kita regangkan seperti ini. Sudah kita kasih wewangian tadi seluruh tubuhnya, ya. Langsung kita bungkus dari sisi sebelah kanan. Satu helai, kanan dulu satu. Ya, tidak saya tutup wajahnya. Ini masuk kaki, masuk di kaki, angkat kakinya, ditarik belakangnya, kencang ya. Lalu yang kiri, setelah kita tutup, langsung kita ambil anduknya, supaya kita tidak terlihat auratnya. Kelihatan dari pertama auratnya, tidak kelihatan sama sekali. Ini dimasukkan, diangkat kakinya, ini cara mengkafaninya, ditarik. Supaya kencang. Nah, ini kain ini bagus, tidak disetrika pun sudah kencang ya. Cuman kalau kita khawatir lebih baik jadi petugas jenazah itu disetrika kalau kainnya gampang lusut. Nah, ini dah saya tutup mukanya, nanti dia takut ya. Takut tidak bisa pulang nanti. Diangkat kakinya, ini masukkan. Masuk. Terus. Kanan, kiri. Kanan, kiri. Ya. Mengerti dia. Ya. Tidak pakai digali, tidak ada galian tanah di belakang. Ya. Coba 5 menit. Ya. Berarti kanan kiri 3. Sudah seperti ini ditarik.
Langsung kita ikat tali sepatu Pak ya. Ikat tali sepatu supaya mempermudah. Posisinya di sebelah kiri seperti ini. Ya. Ini nanti mau diikat monggo, sambungannya sama ini atau tidak dimiringkan begini sudah. Cukup. Kiri. Ini lutut. Lutut sebelah kiri. Ya, tali sepatu aja. Jadi waktu bukanya gampang. Loh, lepas. Ya. Nah, seperti ini. Lalu ini di bawah sedekapan di dada, bawah sedekapan tangan. Ini 5 aja sudah cukup. Kalau mau dikasih 6, 7 ya terserah, enggak apa-apa. Cuma 5 ini sudah. Nah, ini di atasnya dada. Nah, seperti ini. Ya, di atas tangan sedekapannya itu. Sudah? Biarkan wajahnya begini. Kita kasih parfum seluruh kain kafannya supaya wangi. Kurang lebih 10 gram satu jenazah. Ini 10 gram segini. Ini cukup untuk satu jenazah. Sudah seperti ini jenazah, lebih baik jangan ditutup dulu wajahnya. Terkadang ada temannya takziah, ada tetangganya takziah, kepingin lihat mukanya, ya kan? Nah, kalau yang ibu-ibu yang bukan mahramnya nggak usah lihat. Kalau keponakannya nunggu keponakannya apa keluarganya dari luar kota, supaya tidak buka tutup kain kafan, tutupi dengan jari seperti ini. Nah, jadi nanti kalau ada orang takziah tinggal buka kainnya. Jelas ya? Sudah? Jenazah mau diberangkatkan ke masjid misalkan, baru kita tutup wajahnya. Nah, ini kan 3 lapis. Ini kan 3 lapis ya. Kanan dulu Pak. 1. Tahan sebentar ya, Mas ya. Tahan sebentar. Coba mendeli. Nah, biasa lah ya. Mendeli betul ini. 1 kanan, kiri 2, kanan lapis yang kedua kanan, kiri lapis yang kedua, 3, ya lapis yang ketiga. Loh, kencang ya. Terus diikat pakai tali, ya. Kita biarkan setengah jam, ya. Nah, jelas Pak ya? Ya. Sudah? Jelas ya? Sudah. Selesai, jenazah tinggal dibawa ke masjid, disolatkan. Mensolatkan jenazah. Kalau jenazahnya laki-laki, imamnya cari kepalanya. Ya, buat soft di belakang, 3 soft ke belakang. Kalau jenazahnya perempuan, imamnya, kalau laki-laki imamnya cari perutnya. Ya, jelas ya. Kalau ibu-ibu jadi imam, makmumnya di kanan kiri jenazah, nanti tinggal buat soft ke belakang. Ya, jelas ya. Sudah. Jenazah laki-laki sudah selesai. Ini jenazah yang normal ya, yang badannya tidak besar. Nah, hidungnya, mukanya tidak kasih kapas, tidak usah. Kalau tidak terjadi buat jenazah. Misalkan matanya terbuka, ya ditutupi kapas tidak apa-apa. Misalkan mulutnya terbuka, disumpah pakai kapas tidak apa-apa. Kalau enggak, biarkan terbuka seperti ini. Dia menghadap rohnya dengan wajah terbuka seperti ini. Kalau tidak ada apa-apa ya buat apa? Ya, kadang-kadang di sini-sini kasih kapas-kapas, fungsinya buat apa? Tidak ada, hemat, mubadir, tidak usah. Biarkan dia menghadap rohnya dengan wajah terbuka nantinya, biar tidak usah pakai ditutup-tutupi ya. Karena nanti sebagian dimakamkan itu ada orang yang membuka, ya, di pemakaman itu, ya, sudah Pak David. Nah, di pemakaman itu kadang-kadang orang membuka. Jenazah itu seperti orang tidur. Jadi tatkala dimasukkan ke liang lahat, masuknya dari arah kaki. Ya, ini lahat. Cara kiblatnya, masuk dari sini kepala dulu. Ini namanya masuk dari arah kaki. Bismillah wa ala millati Rasulillah. Baca itu, lalu jenazah itu dimiringkan. Pakai dibuatkan lahat. Tahu lahat? Lahat itu kalau ini tembok dikerok. Dikerok, mayatnya itu dimasukkan ke situ,
baru ditutup pakai kayu. Kayu ini namanya sok. Sok itu kayu. Belisik. Nah, orang-orang kita di sini kadang-kadang ya sudah main teleser, jenazahnya miring kasih kayu atau kasih jomplangan sedikit. Nah, kalau di Madinah dia menggunakan ini karena tanahnya gembur. Tapi kalau di Mekah tanahnya keras, tidak pakai lahat, pakai model sok, pakai kayu. Seperti itu. Jenazahnya kalau normal, kalau jenazahnya besar, misalkan 100 kilo lebih, model seperti ini tidak bisa, Pak. Ya, ini kita ulang lagi ya. Untuk jenazah yang besar laki-laki, talinya tetap seperti ini. Ini kain yang pertama, lapisan pertama posisi di tengah. Ya, ini sudah kita kasih kapur baru sama parfum. Ini tadi kain lebarnya 1,5 meter. Jenazah ini lapisan yang kedua, berarti ke posisi kiri jenazah. Karena yang pertama, lapisan pertama kanan ya. Ini kita geser. Ini kepala jenazah, ini kita geser ke kiri jenazah. 50 cm. Jadi 2 meter. Ya, yang satunya yang bagian kanan, ini yang nutup pertama kanan jenazah. Ini tadi kalau Pak David masih muat tadi yang posisi normal. Ini kita geser 10 cm ke sebelah kanan. Ini juga perempuan juga sama ya. Kalau orangnya besar, kan dia punya 2 lapis. Nah, lapisan pertama geser ke kiri, lapisan yang kedua geser ke kanan. Supaya lebar kainnya menjadi 2 meter tambahan 50 cm. Ada yang mau nyoba yang paling besar, yang paling gendut? Siapa? Ya, enggak, cuman ditutup aja, membuktikan. Nah, untuk pembuktian aja supaya mengkafani jenazah yang paling berat itu seperti apa? Coba kepalanya di sini Pak Afan. Ya. Kita pernah mengkafani jenazah beratnya 150 kilo. Keranda enggak cukup. Jadi cuma ditempelkan toh. Nah, tekniknya seperti ini, ya. Coba bersendekap. Nah, nanti bisa ketahuan ya. Ini lapisan pertama. Kita tutup biasa aja. Loh, tutup. Maaf Pak ya. Tutup. Ya, tutupkan aja. Ya, sudah cukup. Coba yang kiri, yang lapisan kedua. Loh, tutup. Nanti yang ini ya. Nah. Loh, lapisan ketiganya tidak penuh. Ya kan, kalau ini jadi lapisan pertama kan buka kelihatan perutnya. Nah, seperti itu. Jadi tekniknya adalah dilebarkan 50 cm jadi 2 meter. Nah, ini posisinya, buktinya sudah nutup seperti ini. Nanti yang terakhir itu meskipun tidak muka kan, tapi sudah tertutup dengan lapisan yang dalam, tinggal diikat. Ya, ini karena bapaknya posisinya perutnya besar seperti itu. Ya, sudah jelas cara mengkafani jenazah untuk bapak-bapak? Ada yang perlu tanya? Mengkafani jenazah laki-laki yang kurang jelas? Sudah? Bapak Ibu? Ya, kalau laki-laki sudah, sekarang kembali ke wanita. Ya, dari awal. Jadi sekarang cara mengkafani jenazah wanita. Kita buat talinya sama Bu ya, 5 ya. 5 seperti ini. Panjangan sebelah kanan. Lalu wanita itu terdiri dari 5 helai, 2 kain penutup tubuh jenazah, 1 sarung, 1 baju kurung, dan 1 kerudung. Berarti 5. Ini kain 2 penutup tubuh jenazah. Ya. Ya. Ini kita taruh center di tengah seperti ini. Kalau jenazahnya besar, ya, berat 100 lebih, digeser ke kiri 50 cm seperti bapak-bapak tadi. Yang lapisan pertama, yang lapisan berikutnya digeser sebelah kanan jenazah. Ini kepala jenazah di sini, ya.
Ini lapis kedua. Ini jenazahnya normal Bu ya. Ini kita kasih kapur baru sama parfum. Ini lapis kedua. Standar. Tuh tarik sedikit ya. Up. Lapis kedua. Ini kalau orangnya besar digeser 50 cm ke kanan. Yang bawahnya ke kiri. Berarti 2 meter. Ya, meskipun wis diet mudun rong on si iso dikafani. Ya. Berikutnya adalah ini kasih parfum sama kapur barus. Parfum sama kapur barus ya, tiap helainya. Lalu berikutnya adalah ini sama Bu. Lebarnya 1,5 meter, satu helai begini 2,4 atau 2,5 meter. Mudahnya 2,5 lah. Anggapnya 2,5. Berarti 5 meter. Ini sarung. Sarungnya lebar kainnya 1,5 meter sama, ya. Panjangnya 1 meter cukup. Ya. 1 meter aja cukup. Nanti saya ajari tekniknya. Nah, sarung ini dipasangkan di atas mata kaki. Pasangan seperti ini. Berapa Bu? 3. Loh. Bentar. Ini kelambi ini durung. Iya. Lali. Bentar. Ini baju kurung. Ini lapisan yang ketiga. Jadi Ibu membuat 3 helai. 7,5 meter. Benar? Jelas ya? Yang 2 untuk penutup tubuh jenazah, yang 1 untuk baju kurung. Bentar memang, lepas. Ya, baju kurung seperti ini. Jadi bajunya ini ada lubang kepala. Panjangnya sama seperti ini. Langsung kita taruh di atasnya yang lapisan ketiga. Ini lubang kepalanya di sini. Ada beleannya juga ya. 3 helai Bu ya. Kasih parfum sama kapur barus. Bajunya dibuka, dilebarkan seperti ini. Saya ambil kertas dulu. Ini cara membuat baju kurung. Ini lebarnya kain 1,5 meter, panjangnya 2,5 meter ya. Kita buat 3 helai seperti ini, berarti 7,5 meter, ya. Tali 0,5 meter, berarti 8 meter. Nah, kalau yang kain 2 meter sudah polosan seperti ini. Kalau membuat baju kurung, kita lipat 2 seperti ini. Ini kainnya ya, jelas. Lalu kita lipat lagi jadi 2 seperti ini. Kan ibu-ibu lebih pintar ya cara membuat kepala. Kan jadinya seperti ini. Nah, ini kita lubangi 1 cm turun ke sini, 12 atau 13 cm ke samping. Kita lubangi seperti ini untuk membuat lubang kepala. Jadi, ya, mau yang bulat terserah. Ibu-ibu lebih pintar ya. Nanti ini tinggal dikasih belah dada sedikit untuk memasukkan sisa kerudung. Jadinya seperti ini ya bajunya. Kita lempit seperti ini ya. Nah, kita taruh posisinya sekarang seperti ini. Benar? Jelas? Berarti 3 helai. Yang helai keempat adalah sarung. Sarung ini tadi yang keempat. Ini kita kasih kapur baru sama parfum. Sarung ini di atas mata kaki ya. Seperti kalau bapak-bapak sholat. Nah, lebih seperti ini. Sudah? Kalau perempuan sangat dianjurkan sekali pakai underpad. Modelnya begini boleh. Mau memanjang begini terserah. Antum mana yang suka. Kita anggap yang seperti ini sudah. Pas posisi nanti ini di pantatnya. Kita kasih parfum sama kapur barus.
Sudah Bu? 4 lapis ya, ini tidak dihitung ya. Yang terakhir adalah kerudung. Kerudungnya saya model segitiga Bu. Yes. Model kerudung Turki. Nah, ya. Ini tinggal ditekuk begini. Yes, tinggal digawe nong ini ya. Ayo kan? Nanti ini cancang, sisanya masukkan di sini. Cara membuat kerudungnya bagaimana? Nah, saya kasih triknya. Ini tadi kainnya sudah menghabiskan 9 meter ya. Iya, yang 3 helai 7,5 sama 1 meter, 8,5 sama tali 9 meter ya. 10 meter setengah. Ini kita bikin panjangnya kain. Jadi kita bikin 4. Jelas. Cuman ini buat kerudung. Kerudung ini lebar 1,5 meter, ini panjangnya 2,5 meter. Kita tekuk seperti ini. Segitiga aja. Ya. Jadi Bu, ini sisanya 1 meter buat sarung. Ngurangi sarung 1 meter. Berarti berapa? 10 meter. Jenazah perempuan 10 meter oleh kerudungnya 2. Ini digunting. Ini buat sarung. Yang ini segitiganya jadi kerudung. Jadi 2 biji. Kalau kebesaran, kepanjangan dipotong lagi jadi 2, jadi 4 malahan. Kerudung ya. Gampang ya. Ya, mau pakai waslap juga bisa. Terserah. Pas 10 meter kalau perempuan. Ya, ini kerudungnya yang keempat. Ayo sekarang jenazahnya. Sini, bubuk sini. Nah, kepalanya pas di sini. Nanti kalau kurang jelas tentang kain kafan, cara motonya ngomong Bu, tidak apa-apa. Jangan, cukup. Ah, wis pas. Ya, sudah ya. Pas posisinya, ini sarungnya, kakinya di atas mata kaki seperti ini. Posisi jenazah tadi ditutupi auratnya dengan anduk apapun dengan jari. Tatkala selesai dimandikan. Begini posisinya jenazah tadi ya. Ya, saya buka biar bisa bernafas. Sudah Bu ya, kita langsung bungkus jenazah. Pertama kita sarungi, sarungnya kita masukkan, kita sempitkan seperti ini, tidak kelihatan. Ya, tak buka ya, biar kelihatan ya. Ini cara yang praktis. Kakinya dirapatkan. Ini saya buka, saya tunjukkan ibu-ibu biar tahu ya. Ini disarungkan Bu, seperti ini. Kain kafan, kalau misalkan punyanya ibu 90 cm yang mori, dijahit boleh. Ihram yang tidak boleh jahitan, kafan boleh jahitan. Misalkan kerudungnya mau pakai rondo-rondo, apa mau kudung syari, terserah. Tapi mubadir, ini kita ajari yang praktis, yang murah. 1 sarung sudah selesai. Lalu, ini kan tertutup auratnya. Baju kita masukkan. Nah, baru kain penutup tubuhnya kita ambil. Dari awal kita tidak melihat auratnya jenazah baik laki-laki maupun perempuan. Tuh Bu, ini kain bajunya sudah segini besarnya. Meskipun orangnya besar, sangat cukup. Ya. Terus sisanya bagaimana? Nah, sisanya ini jenazahnya dimiringkan, dimasukkan ke dalam, disempit no. Ya, jenazahnya miring dewe, pinter. Ya, tuh, wis, Bu ya, pakai baju sudah pakai sarung, tinggal dikerudungi. Nah,
kerudung ini, ibu-ibu lebih pintar Pak Imam dari saya. Iya, aku belajar ngudungi seminggu nang bojoku iki. Nah, loh, ini cara praktis. Kalau ibu-ibu punya teknik cara mengudungi yang lain, monggo silakan. Kepalanya diangkat. Nah. Ya. Kepalanya. Nah. Ayo nih, husnul khotimah nak. Ya. Lalu ini diikat, Bu. Diikat, sisa kainnya ini yang dimasukkan ke lubang dadanya. Ya, supaya rapi. Satu kerudung, 2 baju, 3 sarung. Wis jenazah jadi apa-apa, jadi pengesnya, jadi bedai. Ya, terkecuali kalau memang dia ada aib yang harus ditutup, silakan ambil tindakan. Ya, kalau enggak biarkan seperti ini. Jenazah itu mau mati loh, wis gak ketokno ada darah mengalir, mesti ini pucat putih kok. Masih uripe dhek ireng ya. Jadi enggak usah dibedak-bedai, kok dibedai dhek milih. Pakai bedak apa? Wardah apa? MS Glow. Nah, gitu ya. Nggak kok jalan abang-abang esedo, jalan iki-iki akhirnya kayak ondel-ondel kok mayite. Loh kalau ada di daerah ibu kota itu esedo, celaan, berarti kok ondel-ondel. Baik, ini langsung dibungkus Bu. Satu dulu, kanan kiri supaya rapi. Nah, dimasukkan kakinya, ditarik supaya kencang. 1, kiri 1. Dimasukkan seperti ini. Sudah, ambil kanan 1. Langsung kiri. Ya, ini tinggal diikat kakinya. Posisi ngikatnya sebelah kiri. Posisi tali sepatu aja. Sudah? Ini tali ikat sebelah sini. Ini yang tangan juga diikat. Seperti tadi ya, diikat. 1, 2, 3, 4 sama ikat kepala 1. Sudah. Jenazahnya ditutup pakai jarik tadi. Kalau mau berangkat tinggal ditutup. Karena kadang-kadang ada keluarga yang belum melihat atau apa, baru ditutup kanan, kiri, kanan, kiri. Kenapa kanan kiri? Supaya sunnah. Yang kedua rapi. Loh, sampai nonton, tak kayak mayit temenan, tak medeni. Wong akeh tali medeni ya. Loh, tali lemu. Nah, kan sudah selesai, tinggal disolatkan. Jelas Ibu? Sekarang ada yang mau tanya silakan tentang mengkafani. Monggo Pak. Ya. Cek. Iki kalau sing ati moto duduk nang bojone. Tadi mayite. Oh istrinya ikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk untuk ukuran kain kafan itu apa harus segitu atau kalau ukuran kalau mayitnya kecil itu gimana cara mengukurnya Ustadz? Ya. Oke, terima kasih. Jadi untuk kain kafan ini kita sudah potongi di rumah. Jadi ojo motong kain kafan di omahe mayit. Wong wis kesusahan kok kalau gunting kalau iki ya jangan. Tim jenazah itu meskipun kantongan kresek kita bawa. Riko butuh peniti, butuh apa? Gowo. Jadi sudah kita potongkan di rumah. Standar manusia yang paling tinggi adalah 180. Standar umumnya orang Indonesia. Meskipun kadang-kadang tingginya ibu-ibu cuma 165 tapi badannya besar melar. Itu sama jatuhnya, nanti kainnya juga jatuhkan jadi banyak. Jadi kita ambil standar itu 2,4 atau 2,5. Nanti yang 30 cm ini untuk ikatan kepala, yang 30 cm untuk ikatan kaki. Jelas ya? Jenazah gede, cilik, kecuali kalau anak-anak. Nah kalau jenazahnya misalkan betul-betul kecil, kurus ya,
Jangan menggunakan yang 2,4. Diukur, ditambahin 60 cm. Untuk ikatan kepala sama ikatan kaki. Itu aja. Ngukurnya itu ya apa namanya? Setinggi badannya itu terus ditambahi 60 cm 60 itu ya. cm. Ya, Oh, gitu. antum mungkin lihat jenazahnya, oh ini 1,50, tak gawe 2,20 meter wis lah. Untuk antisipasi. Kalau badannya kecil, kalau badannya besar, meskipun dia pendek, ya perlu kain yang agak panjang. Karena nanti tatkala ditutupkan itu kan narik kain. Jelas ya? Iya. Terus ini Ustadz, ada apa namanya? Saya juga pernah diceritain ya sama teman itu waktu dia sudah mengukur dengan pas, sudah dilebihi juga. Tapi ternyata apa namanya? Waktu diikat ternyata ikatannya kecil. Padahal untuk pertamanya sudah diukur dengan benar gitu. Terus kalau solusinya seperti apa kalau Itu seperti ikatannya kepala apa yang kaki yang kecil? Ikatan. Biasanya kakinya ikatannya kepala, kakinya kepanjangan. Karena dia tidak menyenterkan posisi waktu buka kain kafan. Kalau dua-duanya ikatan kepala sama kakinya kecil, berarti kain kafannya kurang. Wis ojo sinetron iki ono apa mesti ono apa ndak ono ya. Iya, ndak ada ya. Gitu. Saya mandikan hampir 15 tahun, Bu, belum pernah sekali diimpikan orang yang saya mandikan. Belum pernah. Ndak ada, itu mitos. Ya. Gitu Jadi ya. kalau kain kafan kurang, panjangkan bagian ikat kepala. Bagian kakinya ngepres ndak apa-apa. Panjangkan yang kepala. Karena apa? Tatkala jenazah itu mau dimasukkan ke dalam yang lahat, yang di bawah itu nampaknya megang pocong biasanya, baru sama ngerangkul. Nah, ngerangkulnya itu tangan kiri di atas ya. Antum bapak-bapak kalau ngubur, ya, kalau ngerangkul jenazah tangan kiri itu di atas, tangan kanan itu di bawah. Ngerangkul supaya apa? Ada kekuatan. Begitu turun langsung dimiringkan. Terutama kalau jenazahnya besar. Ya, dan disunahkan kalau jenazahnya wanita tutupan pakai kain keranda itu yang lahatnya supaya tidak jadi tontonan orang yang laki-laki yang di atas. Islam begitu menjaga auratnya wanita. Mati loh dijogo. Jadi supaya orang tidak kelihatan lengkui. Engko pas ono bekas tunangane, waduh ndang harus berangkat kan awakmu sik aku sik iling. Lah ya apa engko dadi omongan. Ya kan? Jadi ditutup, itu sunnah. Ini kadang-kadang yang terlupakan oleh kita. Ketika di pemakaman kita tidak menutup lubang lahat tatkala jenazahnya wanita. Jelas, Bu? Iya, terima kasih. Sama-sama, Fuan. Iya. Ya ini, oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ustadz, kalau misalnya jenazah wanita itu kan ada baju. Untuk supaya apakah ukuran untuk supaya kepala itu jadi enggak misalnya kurang ke atas atau kurang ke bawah, pasnya itu apakah ada patokan? Enggak, ya dikira-kira aja. Dikira-kira aja. Kan tadi posisinya di sini. Ini ada kain, Ya. ini kan keranda. Ini kita anggap Ya. batas keranda. Setelah 30 cm kelebihan, Ya. nah itu untuk supaya kepala itu nanti tidak setelah ditaruh itu tidak digeser-geser lagi, terus misalnya mau ditutup ke sini itu kurang ke atas atau kurang ke bawah itu apakah ada patokan? Nah, ya kita kira-kira aja, kita senterkan. Jadi kita senterkan kain posisinya pas di tengah. Ya. Enggak ke kanan, enggak kaken ke kanan, enggak kaken ke kiri. Maksudnya letak Sama, enggak kepanjangan, enggak kependekan, baik kepala maupun kaki. Jadi pas. Oh, ini kepalanya di sini. Ini kita lebihkan kurang lebih 30 cm kayak kita kira-kira. Gitu loh. Jadi masuknya ini pas di sini. Nah, kalau jenazah ditaruh kan kelihatan di kerandanya itu. Makanya tatkala waktu mau menaruh jenazah diukur. Misalkan jenazah diangkat, ini kain kafan sudah dibeber ya. Jangan ditaruh jenazahnya dulu kalau yang tukang ngafaninya mengatakan pas. Nanti supaya tidak angkat-angkat. Kalau sudah diangkat-angkat, kain ini nanti bisa Geser. jadi basah atau geser akhirnya lungset. Makanya begitu diangkat jenazahnya, ya Pak, sudah kiri sedikit, pas, taruh. Wis gak diangkat-angkat maneh. Itulah teknik untuk mengkafani bagi petugas yang mengkafani. Jadi Anda asal naruh jenazah langsung ditaruh begitu. Dipaskan dulu. Kalau kurang, jadi waktu kurang, antum tinggal geser-geser, tinggal enak. Gitu. Terus yang kedua Ustadz, misalnya jenazah itu
ada masalah, misalnya mau bawa keluar kota atau apa, kan harus dikasih plastik. Nah, plastik itu letaknya sebelum baju. Jadi setelah kain bedungnya, terus itu baru plastiknya begitu, Ustaz. Plastiknya paling atas sendiri. Oh, jadi setelah Di atasnya baju, di atasnya baju, di atasnya, Oh, di atasnya sarung. Yang pertama Iya. kan sarung, di atas sendiri. Jadi nomor 1, oh belum, nomor 1 dibungkus plastik dulu, Lah, baru kain kafan. oh, iya, artinya bajunya, artinya kan ada sarung, ada baju kalau perempuan. Nah itu kalau misalnya plastiknya dulu kan gimana cara? Ya, memang harus dibungkus plastik dulu, baru dibungkus kain kafan. Oh, Baru plastik dulu, baru dibungkus kain kafan. oh gitu. Jadi supaya apa? Supaya penyakitnya jenazah atau cairannya tidak keluar ke kain kafan. Dan itu kalau sudah dibungkus pakai kain begitu tidak bisa dibuka di rumah sakit, langsung dimakamkan. Berarti apa kodenya? Sakit menu Nular. Terima kasih. ya. Jangan menggunakan kain kafan dari ihram. Mentang-mentang pulang haji, mentang umroh. Jadi kalau bapak ibu meninggal, ihramnya buat kain kafan. Sering ya, banyak ya begitu ya. Ya, jangan Pak. Itu berlebihan. Antum ihramnya sumbangan ke Masjid Sobri untuk buat anduknya orang mati, pahalanya terus mengalir. Daripada antum buat kain ihram dimakan binatang tanah nanti di kuburan. Berlebihan. Sungguh sahabat dulu pakai sutra lebih mahal. Antum meninggal tidak dipanggil Haji Ahmad, Haji Endan, tidak ada. Panggil nama antum, nama aslinya. Tidak ada haji-hajian. Paham ya? Berlebihan. Cuman kita pernah ngalami, keluarganya maksa minta. Ya sudah, kadang kita kalah. Ya kain kafannya kita kurangi 1. Kalau dia ngasih ihramnya 2, ya kita kurangi 2 kain kafannya. Misalkan jenazah laki tadi 3 helai, dia minta ihramnya kain kafannya 1 kita kurangi. Berarti ihram 1, kain kafan 2. Demikian ibu-ibu. Kalau dia minta ihramnya, dia diambil kain kafannya 1 yang paling bawah. Tapi itu berlebihan, jangan dilakukan, tak baik. Sumbangan antum dapat fadilah terus, mengalir fadilahnya. Jelas? Ya Ustadz, kalau mau tanya untuk status hukumnya pakai kerudung untuk mayat, untuk jenazah wanita itu wajib atau sunnah? Ya. Memang, Terus, ya. terus yang kedua, kalau tadi saya lihat waktu motong kerudungnya itu kayaknya sisa 1 kan yang dipakai 1. Kalau kita belikan sendiri kerudung jadi boleh nggak dipakaikan? Boleh, terserah. Mau pakai kerudung hijab, mau pakai ronde-ronde, ronje-ronje, terserah. Nah kalau sisa 1, sisanya 1 buat nanti jenazah berikutnya. Di situ. Kalau ya yang kan? kayaknya tadi wajib ya? Kalau memang pendapat ulama yang paling kuat jenazah wanita menggunakan 5 helai seperti tadi, sarung, baju, kerudung, 2 helai penutup. Hukum asalnya kain kafan itu 1, tujuannya untuk menutup tubuh jenazah. Pendapat ulama yang terkuat, laki-laki 3, perempuan 5. Warna yang paling dianjurkan adalah warna putih dari uang yang halal. Jelas. Jenis kainnya ya terserah antum, tapi jangan berlebihan. Kalau berlebihan seperti sutra tidak boleh. Sudah seperti itu. Jenazah wanita dikerudungi. Jenazah laki jangan pakai kerudung. Itu namanya imamah. Orang Arab manggilnya imamah, kerudung. Perempuan kerudung, tapi laki-laki kadang-kadang sebagian ada dikerudungi dari kain kafan. Tidak usah. Nanti seperti wanita. Ya, jadi laki-laki tidak usah pakai kerudung, langsung terbuka aja. Baik, yang terakhir Iya, ya. saya yang saya tanyakan, saya kan mohon maaf karena saya biasanya memandikan. Jadi yang saya tanyakan waktu air kapur barus itu waktu menyiram. Tadi saya dengar kan sampai 10 gayung ya. Iya, itu apa untuk wajahnya itu bagaimana? Saya takut, maksudnya apa perlu dikasih kapur airnya itu ngenai wajah atau enggak gitu. Terima kasih. Ya. Jadi 1 bungkus kapur barus tadi atau lebih, kurang lebih kita menggunakan 10 gayung air. Kita tempati timba, diurap, diaduk,
lalu kita siramkan ke seluruh tubuh jenazah, ya dari kepala, ya wajah kena, ya tubuhnya, sisi kanan dulu, belakang kanan dulu, sisi kiri dulu, baru belakang. Nanti kalau ada sisa 1 gayung atau 2 gayung, siramkan ke bagian kemaluan depan. Selesai. Ya kena wajah, jenenge dibilas. Jadi kalau atus wajah dibilas apa enggak? Kan enak semua, enggak apa-apa. Nanti ada putih-putih di sini enggak apa-apa. Enggak ada masalah di situ. Enggak keperine, coba pergi ngono enggak. Iya kan? Di situ. Baik, Pak MC bagaimana? Ada yang perlu tanya lagi sudah? Oh iya. Ya, jadi kita disunahkan untuk menghitung dalam hati. Gunakan dengan hitungan ganjil. 3, 5, atau 7 siraman atau seperlunya air. Ya kan, misalkan ibu-ibu menghitung dalam hati 1, 2, 3, 4, 5, boleh. 1, 2, 3, 4, 5, boleh. Mau dari atas langsung 1 disiram gerojok 1, palingnya 2, 3, 4, 5, monggo. Tidak samain hitung, tidak apa-apa. Sesuai dengan kebutuhan. Mana yang ibu-ibu mau pilih di situ. Terus lek sikile podul, gak takok riko. Jenazah sikile podul atau karena dia kena stroke, kelamaan tidur, kakinya nekuk. Jangan dikencengkan. Kalau kakinya patah, misalkan kakinya kalau sudah amputasi, ada luka, bersihkan. Nanti waktu dikafani kasih kapur barus, dibungkus sama underpad. Misalkan kepalanya sini kecelakaan, mengeluarkan darah, kepalanya kasih underpad, tidak apa-apa. Ya, punggungnya di sini ada luka-luka karena kelamaan tidur, ya sepuh, sakitnya lama di atas tempat tidur, kasih underpad, tidak apa-apa. Mau kasih plester dermatik, plester anti air, tidak apa-apa. Jadi antum yang tahu jenazah ini untuk menutupi aibnya jenazah, apa yang antum lakukan itu yang terbaik. Bisa mana? Begini dusuk ini, enggak, sesudah, no. Antum sudah berusaha semaksimal. Misalkan nanti keluar darah dari hidung, mimisan. Bagaimana cara menghentikan orang yang mimisan buat mayit? Dikai kapas, mesin netes. Ya, tak kasih triknya. Antum kasih kapas, antum potongkan sintetis ini, sarung tangan nih. Masukkan lagi, kasih anak kapas. Sudah tak kira keluar darahnya. Misalkan ibu-ibu di rumah, kamar mandinya biasanya kalau mau nguras itu dikasih kantong plastik ya. Kasih ono ini, masukkan 1, wes dak kira netes. Plastik sih netes, karena ini sintetis. Ini rahasianya. Sarung tangan. Kalau misalkan jenazahnya mimisen, tidak berhenti-berhenti, kasih ono kapas, potongkan ini sedikit, masukkan ke hidungnya. Terus kasih ono kapas lagi, sudah dak kira keluar. Berhenti pendarahannya dari sarung tangan. Baik, sudah jelas ya? Tidak ada perlu ditanyakan lagi ya, bapak-bapak, ibu-ibu cukup. Baik. Ya. Tidak perlu jenazah di make up. Tidak ada. Tidak ada jenazah dibedai, dicelai. Sopo sing ati nonton di kono. Sing ati ngelirik gak ono. Alam barzah. Barzah ini pemisah antara alam dunia dengan alam kubur. Wis tak kira ono, Bu Ida ketemu di kene kan ya apa? Wis dak ono, goro-goro. Itu mitos, itu cerita. Baik ya, sudah. Afwan, ini dari saya. 1 tak terakhir. Oh iya. Mungkin yang terakhir, Ya. maaf, kami memerlukan kejelasan hukumnya bagaimana, karena baru-baru ini di tempat kami ada orang yang meninggal itu dimandikan di sini, tapi untuk pemakamannya itu di Kalimantan. Ya. Dan saya melihat sendiri di situ ada petugas dari rumah sakit itu disuntik sama formalin. Ya. Nah ini apakah perlu, apakah enggak? Kami juga untuk kejelasan hukumnya bagaimana. Ya. Terima kasih. Itu keharusan Pak buat penerbangan. Jadi jenazah yang meninggal yang dibawa oleh pesawat keluar kota, standarnya SOP-nya dari rumah sakit sudah diformalin, dimandikan, dibersihkan, diformalin dan dipeti. Kalau enggak penerbangan enggak bisa Pak.
Ya, kenapa dibawa Kalimantan? Kubur Malang ini aja, tidak digunduk kan enak. Formalin itu mahal, biayanya besar. Ya kan, salahnya keluarganya. Kenapa? Dikubur di mana jenazah itu meninggal, afdolnya ya di situ mereka dikuburkan. Misalkan meninggal di Malang, afdolnya sudah. Mau apa? Keluarganya, mayit tidak butuh apa-apa. Mayit butuh doa. Jadi orang meninggal itu meninggalkan amal soleh, ilmu yang bermanfaat, dan waladun soleh yang mendoakan orang tuanya. Wis. Kalau dibawa ke Kalimantan ya resikonya seperti itu. Aturannya SOP penerbangan, jenazahnya harus diformalin. Ada suratnya, 2,5 juta formalin itu. Petinya berapa? Harga tiketnya 10 kali lipat dari penumpang. Nah seperti itu Pak. Hukumnya ya tidak ada hukumnya, Islam tidak ada yang ngikuti hukum pemerintah. Kalau tidak begitu ya antum tidak bisa jalan. Seperti ya, hukumnya antum bayar pajak, ada hukumnya Islam. Islam tidak mengenal hukum pajak. Tapi juga bayar pajak si sepeda motor sampai kena tilang. Ikuti bayaran guys. Begitu ya kan? Baik ya. Sudah? Ini dari saya. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ini titipan Ustaz. Ya. Ada dalil yang menjelaskan dari Anas radhiyallahu anhu bahwa ketika Ruqayyah wafat, Rasulullah SAW berkata, janganlah masuk ke dalam kubur laki-laki yang berhubungan badan dengan istrinya pada malam tadi. Ya. Minta penjelasan. Ya. Jadi untuk orang laki-laki yang memakamkan di kuburan, kalau tadi malam dia misalkan jenazah dikuburkan sekarang ya, pada zuhur ya, antum tadi malam kumpul sama istri, jangan masuk ke dalam liang lahat. Rasulullah melarang, dan waktu itu Rasulullah pernah jenazah dia tak masuk, dia merintahkan sahabatnya untuk masuk ke dalam liang lahat untuk memakamkan jenazah. Dikatakan Rasulullah, siapa yang tadi malam tidak kumpul dengan istrinya? Ada satu teman mengatakan, saya Rasulullah, ayo kamu masuk, kamu menerima. Jadi disunahkan untuk orang yang masuk ke dalam liang lahat yang semalamnya dia tidak kumpul dengan istrinya. Baik, jelas ya? Baik, afwan ini dari Ana. Kalau ada kesalahan saya mohon dimaafkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya kembalikan ke Pak MC ya. Terima kasih, syukran kasir Ustadz. Bapak Ibu hadirin, rasanya 3 jam berlalu. Banyak ilmu yang kita dapat dan mudah-mudahan tidak berhenti sampai tataran ilmu. Namun itu nanti kita syiarkan, kita aplikasikan, kita dharma baktikan dalam bentuk perawatan jenazah handai tolan muslim kita.